Infone re. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di dalam keadaan yang tidak baik lah. Soalnya ini pada malam hari dan ini teman saya ini ngomong-ngomong masih dari mana ini? Dari Purbayan Mas. Dari Purbayan. Beliau ini adalah teman saya dari SMK. Teman saya bengkel juga. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara agar membuat motor standar itu menjadi kencang. Nah, kita langsung aja nih tanya ke Mas, siapa ini namanya? Mas Dika. Mas Dika. Bisa nanti follow ya guys IG-nya dia, Mas. Mas, bagaimana Mas cara agar motor standar itu bisa menjadi kencang, Mas? Bisa dari pola servisnya Mas. Jadi servisnya itu berkala, jadi biar motor itu tetap berkondisi prima. Dari mulai itu, kalau mau lebih lagi mungkin bisa dari korekan atau porting. Nah ini guys, porting guys. Porting itu apa Mas? Bisa dijelaskan Mas? Porting itu membesarkan bagian in dan X pada kop motor. Pada kop motor. Oh jadi gitu. Ingat ya guys, pertama itu bisa dari servis dan yang kedua bisa dari segi porting yang diperbesar in dan X-nya. Ada lagi Mas? Ada lagi, kalau mungkin yang lebih ekstrim lagi sampai oversize shaker dan mungkin sampai stroke up. Oh, oversize shaker dan stroke up. Bisa dijelaskan lebih detail Mas, apa itu? Dari oversize shaker ya Mas. Oversize shaker itu membesarkan shaker, seumpama dari awal standar bawaan sepeda katakanlah 54, diameter 54, mungkin nanti akan naik sampai 58 atau 62 gitu Mas. Kalau yang stroke up itu yang paling ekstrim Mas, kalau menurut saya, dari bandul mesinnya mungkin nanti ditambah lagi, dibalen lagi biar lebih panjang. Nah, dan itu mungkin nanti biayanya agak mahal. Membengkak lah ya ibaratnya ya. Oh gitu. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan pada Mas Dika, mungkin jadi pertanyaan juga ini Mas. Apa sih bore up, stroke up, terus apa tadi Mas Dika bilang tadi oversize ya? Nah itu bisa dijelaskan Mas apa itu? Dari bore up dulu ya Mas. Bore up itu berarti kita nambah cc di motor. Nambah cc, oke. Kita dari setnya kita besarkan, terus kita porting lagi, nokennya juga. Yang intinya lumayan ekstrim lah itu kalau menurut saya. Oke, siap. Kalau stroke up itu yang jelas pasti merubah bandul mesin. Itu pasti. Bandul, shaker dan yang lainnya. Intinya itu termasuk kategori ekstrim sih Mas menurut saya. Tapi kalau ini Mas, ini kan kadang kita dengar dari keluhan konsumen yang ingin apa ya, pemuda-pemuda yang mau apa ya, intinya modifikasi mesin nih. Nah, dari pengalaman Mas Dika yang sudah malang buana mungkin ke bengkel-bengkel dan pengalaman Mas Dika juga mekanik juga, ini ada pertanyaan nih Mas dari teman-teman juga. Aman nggak sih? Dari yang pertama dulu tadi porting buat harian ya, kita bicara buat harian dulu. Porting harian sama yang tadi Mas bilang bore up, stroke up itu kalau buat harian bagaimana Mas kalau menurut Mas Dika? Kalau menurut saya kalau buat harian sih cukup porting saja lah Mas. Cukup porting aja biar nanti tenaganya bagian bawah itu lebih nendang gitu. Kalau untuk bore up sendiri saya rasa kalau buat harian sih kurang aman. Apalagi sampai stroke up. Oke, gini, ini ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Saya mewakili teman-teman juga bahwa teman saya itu ada yang bilang bahwa ini, kita contoh ambil produk BRT ya, yang kalangan umum lah, pemuda-pemuda Indonesia pakainya BRT atau Kawahara, TDR dan lain sebagainya. Saya mengambil contoh dari BRT. Nah, bagaimana pendapat Anda kalau dari pabrikan BRT itu menjual atau menawarkan produk bore up, paket bore up? Nah,
dan mereka mengklaim bahwa ini aman untuk harian. Bagaimana Mas? Ya itu mungkin bisa Mas, karena mungkin dari BRT itu barang-barangnya itu barang mahal. Oh gitu, Karena siap. barang mahal, jadi kan komponennya kan tuh bagus semua. Tapi kalau dibilang aman sih itu tergantung dari kompresi Mas. Kalau paket backup BRT itu katakanlah kompresinya masih 12, 13 itu masih aman Mas. Kalau kita buat kompresinya sampai 14 mungkin lebih, itu kalau buat harian sih kalau menurut saya kurang aman. Ya, rawan jebol ya. Rawan jebol. Ini guys, ini kita dapat ilmu tambahan lagi. Jadi kalau kalian ingin menambah performa, kita fokus ke porting aja. Tapi biasanya porting itu sama noken juga ya Mas ya? Biasanya seperti itu. Nah, sama noken guys. Nah, nanti porting, noken nanti kita serahkan ke bengkel. Nah, nanti untuk kita atau mungkin teman-teman yang ingin mau menambah performa, bisa hubungi bengkel-bengkel yang notabene sudah meracik racing. Nah, ini Mas, ini ada pertanyaan terakhir juga Mas, mungkin dari pribadi saya sendiri dan kekhawatiran teman-teman. Apabila kita sudah merombak mesin sedemikian rupa, mungkin dari porting, bore up, stroke up, nah bisa nggak sih dari kita sudah membuat modifikasi mesin seperti itu, kita kembalikan lagi ke standar, bisa nggak Mas? Bisa Mas. Oh, masih bisa? Masih bisa. Itu gimana Mas? Tetapinya itu tapi ya Mas, itu agak mahal karena sebelum kita bore-up jangan pakai komponen standar. Katakanlah kita beli burung, kop dan yang lain-lain itu kita beli yang merek racing. Jadi yang part standar kita simpen di rumah. Jadi suatu saat kita mau bikin motor kita standar, kita pasang lagi barang yang standar. Tapi kalau misal kalau sudah terlanjur nih pakai kop, misal kop atau seker atau burung, kop itu kan kalau sudah diporting kan sudah diperbesar ya. Nah, bisa nggak Mas kalau dari segi bengkelnya sendiri itu mengembalikan ke standar lagi? Bisa Mas, itu nanti di las argon atau mungkin las aluminium masih bisa. Tapi untuk ukuran mungkin tidak sama presisi seperti yang di pabrik. Oh gitu. Ini bisa jadi rujukan juga ya. Jadi teman-teman kalau ingin membore up atau menambah performa, dipikir kembali karena kita tahu barang racing itu mahal ya Mas ya. Mahal dan kejam guys. Jadi gimana ya? Jika kalian ingin memodifikasi motor, utamakan kegunaan ya Mas ya, lebih kegunaan atau gimana sih, atau tren saat ini toh? Aku jadi bingung. Saya sih lebih ke kegunaan aja lah Mas. Kalau katakanlah itu memang sepeda buat harian, kita modif mesinnya itu sedikit-sedikit aja, tidak usah sampai ke oversize atau mungkin sampai stroke up, cukup. Kalau sepeda biasa ya, bukan matic ya Mas. Mungkin dari ganti CDI, karbu, porting itu aja udah enak. Kalau matic sih menurut saya tinggal main di kirian seperti roller, kita ubah gitu aja udah enak. Oke, ini dari teman-teman juga ada yang bertanya gini Mas, estimasi biaya itu berapa sih? Kalau di biaya Mas mungkin bukan patokan ya ini. Iya. Kalau dari saya sih kalau cuma porting sama noken mungkin sama biaya bongkar pasang itu sekitar 300-350 lah. Tergantung dari motornya. Motornya kalau sendiri ya. Motornya emang sehat sih sekitar segitu. Tapi kalau ada part yang diganti mungkin nambah sedikit. Itu aneh ya Mas ya, berlaku untuk semua motor ya biasanya, atau ada yang misalnya kita ambil contoh motor MX atau mungkin motor Satria FU sama HRR gitu sama ya? Kalau menurut saya beda Mas, kan jumlah lubang yang harus diporting itu kan beda Mas. Ada yang 2 klep, ada yang 4. Gitu. Jadi kan beda Mas. Itu ya guys ya, sebelum kalian mengubah pabrikan, pabrikan standar kalian menjadi yang kalian inginkan, bisa dipertimbangkan kembali, atau nanti bisa
kalian itu kontak sama Mas Dika kalau misal tanya-tanya atau gimana. Soalnya kalau dari saya sendiri kan saya juga masih belajar ya kan. Jadi teman-teman bisa sambil belajar juga ke teman-teman bengkel, atau teman-teman bisa juga belajar lewat YouTube tuh bisa nggak ya Mas? Bisa. Di YouTube tuh banyak sekali. Kalau mau cari informasi, kita mau searching kita bisa. Oke Mas. Mas Dika, saya ucapkan terima kasih atas ilmunya. Sampai berjumpa kembali.